Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana teman-teman mahasiswa UT dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dengan saya, Cipto Subroto, dalam tutorial mata kuliah komunikasi bisnis yang insya Allah nanti akan memasuki di inisiasi kedua untuk membahas modul 2 di buku materi pokok komunikasi bisnis. Pada modul 2 ini kita akan belajar, dan harapannya nanti teman-teman setelah mempelajari modul 2 ini, yang pertama teman-teman jelas menjadi mampu menganalisis proses komunikasi bisnis, karena ini berkaitan dengan topik kita, pesan komunikasi bisnis. Kemudian yang kedua, teman-teman diharapkan bisa mengaplikasikan hasil analisis komunikasi bisnis dalam praktik komunikasi bisnis. Jadi teman-teman juga harus mampu. Yang ketiga, teman-teman bisa memahami tentang teknik penyusunan pesan komunikasi bisnis. Kemudian yang keempat, teman-teman mampu mengaplikasikan teknik penyusunan pesan bisnis dalam praktik komunikasi bisnis. Nah, itu beberapa tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran modul 2 pesan komunikasi bisnis. Teman-teman sekalian, saya sering memberikan pengetahuan dan juga pemahaman kepada rekan-rekan mahasiswa bahwa komunikasi bisnis adalah suatu hal yang sangat penting, ya, harus kita kuasai untuk menjadikan pemenang dalam setiap apapun itu kegiatannya. Komunikasi itu sangat penting. Nah, oleh karena itu kita harus memahami bentuk-bentuk dari komunikasi bisnis. Yang pertama ada komunikasi verbal, kemudian yang kedua ada komunikasi non-verbal. Satu-satu kita akan bahas. Komunikasi verbal itu seperti kita sekarang sedang lakukan, ini adalah komunikasi lisan, ya, komunikasi verbal. Kemudian juga komunikasi tulis atau dengan bahasa tulis, ya, ada koran, ada surat. Kemudian ada komunikasi verbal berupa lambang-lambang atau simbol-simbol, serta semua itu komunikasi tulis itu berujung kepada satu kesepakatan makna. Ya, jadi mereka itu dalam kata-kata ataupun apapun itu dalam kesepakatan makna. Yang kedua, komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi yang berupa apa? Bahasa tubuh, ya, bahasa tubuh, gestur, kemudian mimik, ya, dan juga bisa apa? Pakaian. Ya, ini komunikasi nonverbalnya saya sebagai pengajar dan juga sebagai anggota satuan pengawasan internal. Ya, itu. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi visual, itu berupa presentasi PowerPoint, ya, ketika kita belajar tatap muka, kemudian saya menampilkan presentasi PPT, gambar, kemudian tabel dan sebagainya yang akan merangsang visual kita untuk melihat. Kemudian yang keempat adalah komunikasi audio visual. Jadi seperti sekarang ini adalah komunikasi audio visual. Ada gambar yang dilihat, kemudian ada suara yang didapatkan. Ya, teman-teman, kita akan bahas satu persatu. Komunikasi verbal juga ada dua macam. Ada komunikasi lisan atau oral communication, dan yang kedua ada komunikasi tulis. Contohnya adalah surat di sini, ya. Masing-masing komunikasi verbal ini ada kelemahan dan kelebihannya. Ya, contohnya untuk komunikasi lisan atau oral communication itu keunggulannya satu, komunikatif, ya, komunikatif. Kemudian yang kedua, ini adalah sarana yang sangat efektif untuk bertukar ide karena mengalir, ya. Mengalir, kita bisa langsung mendapatkan feedback, ya.
Kemudian yang ketiga juga keunggulannya adalah menegaskan makna pesan. Jadi ketika pesan kita sampaikan, kita langsung bisa memberikan penegasan, ya. Kemudian keunggulan komunikasi lisan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Bagaimana kita bisa berbicara di depan orang lain, kita bisa memengaruhi langsung orang lain. Disinilah keunggulan dari komunikasi lisan. Tapi juga punya kelemahan. Kelemahan komunikasi verbal berupa komunikasi lisan adalah yang pertama, karena bersifat spontanitas, maka seringkali tidak tertata, ya. Kadang ada kata-kata yang mungkin kurang pas atau bahkan membuat satu blunder, ya. Jadi sesuatu yang tidak boleh disampaikan karena kita itu spontan kemudian keluar. Nah, kemudian yang kedua, karena kita tidak tertata, kita tidak mempersiapkan karena spontan, sehingga seringkali ada informasi-informasi yang bersifat manipulatif. Ya, jadi dibesar-besarkan, dibaik-baikan dan sebagainya. Kemudian tanpa kita sadari juga kejelekannya atau kelemahannya komunikasi lisan itu adalah menjelekkan yang lain, karena ingin kita supaya mendapatkan posisi ataupun mendapatkan perhatian, ya kita kadang tanpa sadar menjelekkan dari sisi yang lain. Nah, kemudian untuk komunikasi tulis juga punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Yang pertama, keunggulannya adalah pesannya terkontrol, ya, karena dengan tulis ada draft dulu, kemudian kita baca lagi, kita edit lagi. Nah, jadi pesannya terkontrol, kemudian informatif, detail. Informasi apa yang ingin kita sampaikan itu ditulis betul secara detail, ya. Kemudian yang ketiga ada terdokumentasi, ya, terdokumentasi. Kemudian jangkauannya luas. Ketika kita menulis surat, otomatis kita bisa kemana saja. Kemudian ketika kita menulis di koran juga dibaca oleh ribuan orang, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah tidak harus tatap muka. Ya, ketika kita menggunakan komunikasi tulis, kita punya keunggulan, kita tidak harus datang. Nah, kita hanya berkirim surat saja atau mungkin via WA dan sebagainya. Nah, itu keunggulannya. Tapi ada juga kelemahannya. Yang pertama adalah membutuhkan pengetahuan tata tulis yang baik. Apabila kita tidak mempunyai suatu pengetahuan tata tulis, ketika kita membuat tulisan di koran, ketika kita membuat artikel, itu harus ada keahlian khusus agar pesan itu tersampaikan. Ya, ini kelemahan dari komunikasi tulis. Teman-teman, kita coba contohkan dalam komunikasi verbal ada perbedaan penggunaan komunikasi lisan dan tulis. Jadi kita harus paham. Yang pertama, komunikasi lisan itu tepat bila orang-orang itu yang berinteraksi menghendaki umpan balik langsung dari khalayak atau audien. Kemudian tepat digunakan komunikasi lisan ketika pesannya relatif sederhana dan mudah dipahami. Ketika rumit, itu membutuhkan atau lebih baik adalah pesan tulis. Yang ketiga, kita tidak membutuhkan dokumentasi yang permanen. Jadi sangat mudah untuk kita melakukannya. Tidak perlu ada dokumentasi yang terlalu rumit. Kemudian yang keempat, perlu mendorong terjadinya interaksi dan pemecahan masalah. Ketika komunikasi lisan itu dibutuhkan, kita memang ingin mendorong terjadinya satu umpan balik, interaksi yang aktif, ya, dan juga di situ akan ketemu solusi yang ingin kita harapkan. Itu keunggulan atau tepat penggunaan komunikasi lisan. Kemudian komunikasi tertulis itu tepat bila ada beberapa syarat kondisi. Yang pertama, tidak memerlukan umpan balik secara langsung. Jadi ketika kita menulis, kita tidak berharap si pembaca itu langsung merespon terhadap kita, ya. Kemudian yang kedua, pesannya rumit, sangat rinci, sehingga membutuhkan perencanaan yang cermat. Ini tepat menggunakan pesan
tertulis. Yang ketiga, membutuhkan adanya dokumen permanen atau satu dokumen tertulis yang nanti bisa punya kekuatan hukum ataupun juga bisa menjadi satu bukti otentik. Kemudian yang keempat, hendak meminimalkan peluang terjadinya distorsi ya jika pesan disampaikan secara lisan. Asumsinya ketika ditulis sudah rinci, sudah rigid dan jelas, di situ ada penjelasannya, ini akan mengurangi satu distorsi atau bias atau ketidakpahaman dari informasi. Itu untuk bagaimana contoh-contohnya. Kemudian komunikasi nonverbal, teman-teman perlu diketahui ada beberapa jenis, sekitar 9, itu kita harus mengetahuinya. Jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama ada yang namanya proxemic atau kedekatan. Nah, ini seorang semakin dekat secara jarak, itu dia akan semakin bagus, semakin efektif komunikasinya. Contoh, teman sekasur. Nah, kan ada juga kita ketika melobi orang langsung tidak jadi atau susah, kita juga bisa melobi teman dekatnya atau istrinya. Nah, ini secara kedekatan. Kemudian ada juga yang sedapur. Sedapur berarti lingkup satu keluarga. Jadi kita berkomunikasi itu akan lebih efektif, lebih bagus. Kemudian ada sesumur. Nah, sesumur mungkin dalam lingkup satu desa katakanlah atau satu RT. Itu lebih luas lagi. Nah, semakin lebar kedekatan komunikasinya akan semakin kurang bagus kualitas komunikasinya ya. Jadi ada jenis-jenis komunikasi nonverbal yang kita ketahui. Kemudian yang kedua, tadi setelah proxemic ada kinesik. Ya, kinesik adalah gestur atau sikap tubuh, ekspresi wajah, kontak mata itu akan membedakan satu komunikasi. Contoh, ketika gestur tubuhnya seorang yang macho dengan yang feminim itu sudah bisa dilihat. Kemudian ketika ekspresi wajah marah, senang, gembira itu juga bentuk komunikasi nonverbal. Kontak mata, ketika dia melotot, ketika dia mengantuk, nah itu ada satu komunikasi nonverbal. Yang ketiga itu berkaitan dengan kronemik atau bagaimana kita menghargai waktu ya. Jadi orangnya disiplin atau tidak, ya, kemudian tepat waktu atau tidak. Nah, di sini adalah komunikasi atau jenis komunikasi nonverbal kronemik. Kemudian yang keempat adalah paralanguage atau parabahasa ya, di mana kita bisa melihat seseorang komunikasi nonverbalnya dari karakter vokal, tinggi rendahnya vokal. Ya. Contoh, ketika orang yang sedang sedih, dia akan bicara terseduh-seduh. Aku sedih sekali. Seperti itu ya. Kalau senang, wah, saya senang sekali. Nah, di situ bisa menjadi jenis komunikasi paralanguage atau dilihat dari parabahasanya. Yang kelima adalah kebisuan. Nah, teman-teman, diam itu adalah juga bentuk dari komunikasi. Ya, bisa juga diam menyatakan setuju, atau juga diam menyatakan tidak mau, atau diam bisa menyatakan malu. Kebisuan. Kebisuan itu bisa bermacam-macam makna. Yang keenam adalah haptik atau penggunaan sentuhan dalam komunikasi. Contoh, ketika kita mengungkapkan rasa kasih sayang, kita akan menasehati orang atau menasehati anak kita dengan mengelus-elus kepalanya. Ya. Dalam menasehati dia akan lebih mengena, pesannya akan lebih dapat. Kemudian yang ketujuh adalah penampilan fisik dan busana. Nah, contoh, ketika teman-teman ada saudara yang meninggal, biasanya pelayat itu akan memakai baju berwarna hitam, menandakan suasana duka. Kemudian ketika saya bekerja menggunakan seragam ini, itu kelihatan bahwa itu adalah seorang anggota
SPI. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedelapan ada olfaktik. Nah, jadi olfaktik ini adalah berkaitan dengan indera penciuman. Ya, contoh ketika kita sudah bisa memberi, ini ada bau parfum. Nah, parfumnya merek apa dan sebagainya, itu bisa kita deteksi. Kemudian juga ada bau minyak angin, kemenyan dan sebagainya. Nah, di situ juga merupakan satu bentuk komunikasi olfaktik ya. Kemudian yang kesembilan adalah bentuk atau jenis komunikasi nonverbal okulesik ya. Jadi okulesik itu adalah berkaitan dengan mata. Ya, contoh bagaimana kita ketika melalak, melotot, ya kan, kemudian mengkerlingkan mata, ya kan, ketika suka, iya, gitu seperti itu. Jadi itu adalah bentuk komunikasi nonverbal jenis okulesik, ya teman-teman. Itu beberapa yang bisa jenis-jenis komunikasi nonverbal yang bisa saya sampaikan. Kemudian fungsi komunikasi nonverbal menurut Jan itu yang pertama adalah menggantikan pesan lisan. Ya, jadi ketika pesan lisan itu tidak bisa tersampaikan itu dengan menggunakan pesan nonverbal atau dengan isyarat. Ya. Kemudian yang kedua menyampaikan pesan khusus yang tidak enak disampaikan secara lisan. Contoh ketika teman-teman ada remaja yang jatuh cinta, kemudian dia mengungkapkan dengan rasa atau dengan wajah tersipu atau dengan pandangan mata yang tidak tenang gitu kan. Nah, itu adalah bentuk komunikasi nonverbal. Kemudian yang ketiga, membentuk kesan. Bagaimana dengan komunikasi nonverbal kita secara itu, contoh berpakaian yang rapi, berseragam yang bagus. Ketika teman-teman masuk ke dalam satu kantor, kemudian melihat orang yang berseragam seperti ini, oh berarti itu kantor SPI. Kalau melihat masuk atau jalan, kemudian ada orang yang berseragam perbankan, oh itu dari bank X, nah, seperti itu ya. Jadi ini membentuk kesan ya, fungsi komunikasi nonverbal. Yang ketiga, yang keempat adalah memperjelas relasi atau hubungan. Contoh, teman-teman masuk ke dalam satu ruangan, kemudian di situ ada banyak meja, tapi ada satu meja yang besar. Apa makna komunikasi nonverbalnya? Meja besar itu tentunya itu adalah meja pimpinan atau meja kepala, seperti itu ya. Atau ada suatu mobil rombongan, ada satu mobil yang paling mewah, itu berarti adalah bosnya. Komunikasi nonverbalnya di situ. Ya, kemudian yang kelima mengatur interaksi. Contoh, ketika teman-teman bertanya dalam satu forum pembelajaran, Pak, interupsi, saya tanya. Nah, ini apa? Dengan menunjukkan tangan, ya kan? Bukan terus, Pak, nah, tapi ini menegaskan untuk fungsi komunikasi nonverbal. Yang keenam yaitu memperkuat dan memodifikasi pesan-pesan verbal. Contoh, ketika saya berbicara seperti ini tanpa ditambah atau diperkuat dengan satu gestur, coba. Ya, jadi ketika komunikasi nonverbal itu adalah hambar. Beda dengan ketika kita tadi saya baru saja melihat tabrakan. Yang sini cepat sekali, yang sini cepat tabrak. Bus. Nah, ini ada pesan satu penegasan dengan komunikasi nonverbal untuk menyampaikan pesan tabrakan mobil tersebut ya. Oke, kemudian kita melanjutkan jenis yang ketiga adalah komunikasi visual. Komunikasi visual itu penting. Dari hasil penelitian, 83% komunikasi yang dibutuhkan manusia diperoleh dari komunikasi visual. Jadi pandangan mata itu seperti pepatah ya, dari mata turun ke hati. Nah, di situ poinnya. Ketika kita bisa memandang suatu hal, maka akan masuk ke dalam pikiran, kemudian masuk ke dalam hati. Ini sangat penting sekali. Kemudian bentuk komunikasi visual itu yang sering kita jumpai itu contoh berupa gambar, berupa grafik, dan juga berupa foto dan slide. Ya, ini sering kita lihat. Kemudian dalam suatu proses komunikasi ada yang namanya
teknik ataupun satu sebutan yang namanya adalah analisis khalayak. Ini adalah tahapan dalam komunikasi bisnis. Teman-teman, analisis khalayak adalah suatu kegiatan bagaimana kita menganalisis tentang target komunikasi kita atau audiens kita, kemudian kita menyusun strategi untuk meraih satu tujuan dari komunikasi yang ingin kita sampaikan. Jadi singkatnya, teman-teman ketika mau paparan, ketika mau bersosialisasi harus lihat dulu audiensnya siapa. Audiensnya orang yang berpendidikan tinggi, audiensnya ataukah mohon maaf mungkin hanya kalangan yang berpendidikan SD, SMP, itu harus disesuaikan dengan menggunakan metode analisis khalayak. Ada 3 kategori analisis khalayak yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah demografi, ya. Berdasarkan demografi kita bisa mempelajari analisis khalayak dari usia, jenis kelamin, kemudian status keluarga, ya, kemudian status kelaminnya, kemudian pendidikannya, jabatannya, ya, kemudian dia juga mungkin pendapatannya besar atau kecil, lalu dia dari ras mana, agamanya apa, dan etnisnya apa, itu bisa dilihat dari kategori analisis khalayak demografi. Kemudian yang kedua adalah lokasi geografi. Ya, kita bisa melihat dari budayanya ataupun juga tempat tinggalnya. Itu akan beda. Kita ngomong dengan orang Sunda dengan orang Jawa itu kita harus tahu. Kita harus analis khalayak. Kita berarti harus menggunakan bahasa Indonesia yang sedikit-sedikit dicampur dengan bahasa Sunda ketika kita berkomunikasi dengan orang Sunda, ya. Kemudian yang ketiga, kita harus membuat satu analisis khalayak berdasarkan psikografi. Contohnya psikografi adalah apa? Persepsi. Kemudian disonansi kognitif. Ya, persepsi bagaimana audiens itu pertama sudah kelihatan persepsinya apa dari audiensnya. Adalah seorang audiens kita adalah polisi. Wah, persepsinya seorang polisi gimana? Tegas, disiplin, kemudian mempunyai jiwa melayani yang di situ, ya. Kemudian bagaimana juga kita bisa melihat dari proses belajarnya, kemudian kebiasaannya, motivasi, kebutuhannya. Itu adalah faktor-faktor yang terkandung dalam kategori psikografi dalam analisis khalayak. Ini akan sangat memberikan satu penegasan dan juga satu kesuksesan dalam komunikasi. Yang kedua adalah organisasi pesan. Teman-teman, organisasi pesan harus tepat. Yang pertama ada 3 kelompok yang harus kita organisir dalam menyusun pesan. Yang pertama pembuka atau pendahuluan yang berisi dorongan atau sesuatu yang menarik perhatian, ya. Pembukaannya harus menarik. Yang kedua adalah isi dari pesan tersebut. Nah, yang ketiga adalah penutup atau kesimpulan dari satu pesan bisnis. Nah, ini harus kita lihat. Ada beberapa teori yang memberikan penjelasan tentang bagaimana kita menyusun pesan bisnis. Ada dari Monroe, yaitu mengorganisasikan pesan dengan akronim ANSFA, ya. Attention atau menarik perhatian, ya. N-nya adalah need, ya. Pembangkitan kebutuhan karena keinginan. Kemudian setelah itu satisfaction atau bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut. Setelah itu di visualization, ANSFA, ya. Visualization atau digambarkan. Kemudian yang terakhir adalah E atau action, ajakan untuk bertindak, ajakan untuk membeli. Ya, ini teori menurut Monroe, ya, dengan akronim ANSFA-nya, ya. Attention, need, satisfaction, terus kemudian visualization dan action. Kemudian yang kedua ada akronim lain, ya, yang namanya AIDA, ya. AIDA, D-nya 2. Attention, bangkitkan perhatian, kemudian I, interest, dorongan minat, kemudian yang D yang pertama adalah desire atau kembangkan hasratnya dia, kemudian decision, membuat keputusan, ajak ambil keputusan, kemudian yang ketiga terakhir adalah action atau melakukan tindakan beli. Nah, ya seperti itu. Ini adalah beberapa. Kemudian dari menurut Rahmat itu menunjukkan 6 macam organisasi pesan.
ya. Ada deduktif, ada induktif, ada kronologis, ada logis, spasial dan topikal. Ya, deduktif itu bisa kita lihat dari gagasan utamanya yang di depan, kemudian penjelasannya yang di belakang. Yang kedua adalah induktif. Ya, induktif adalah perincian di depan baru kesimpulan di belakang. Yang ketiga adalah kronologis, ya, berdasarkan urutan waktu, ya. Kemudian yang keempat adalah logis atau hubungan sebab akibat. Yang kelima spasial atau urutan berdasarkan tempat. Yang keenam adalah topikal atau dari kurang penting menjadi penting atau dari penting dulu menjadi kurang penting, ya. Ini teman-teman untuk pertama kita belajar sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjut lagi di part 2. Yang penting tetap semangat, nanti kita akan kembali lagi di part 2 dengan jenis-jenis imbuhan pesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.